Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Hari-hari ini kami sangat membutuhkan Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, memang hari-hari ini seperti hari-hari biasa saja. Pandemi sudah usai, semua seperti sudah selesai, semua baik-baik saja. Kami masih bisa bekerja, kami masih bisa berjualan, anak kami masih bisa sekolah, semua seperti baik-baik saja. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa hari-hari yang jahat akan segera datang. Kami butuh Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Kami butuh Tuhan lebih dari apapun ya Bapa. Aku berdoa Tuhan, mari ya Bapa, kesadaran yang sama ada di setiap hati kami masing-masing. Kami butuh Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami ingin Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya ya rarabayase. Ya rararabayase karararabayase daralabo. Ya rararabayase. Ya rararabayase. Ya rararabalabalabalabalabalabalabalaba. Ya rarararabarabarabarabarabaraba. Ya rarararabarabarabaraba. Ya rarararabo. Ya rarararabayase karalaba. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perembukan. Ya dadadadadaba. Ya dadadadadabarabarabarabarabarabaraba. Ya dadadadadabayase. Terima kasih untuk perembukan Tuhan. Ya dadadadadabayase karalamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap ranting yang Kau potong dalam kehidupan kami. Ya dadamayase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semakin kami kecil, kami bersuka cita. Semakin kami kecil, kami semakin senang Tuhan. Sebab Tuhan ada besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Muliakanlah diri-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah, tolong berbicaralah Roh Kudus di setiap hati kami masing-masing. Kami terbatas, kata-kata kami terbatas, pendengaran kami terbatas. Tapi kami tahu Roh Kudus tidak terbatas, menerjemahkan dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sampai selama-lamanya, sampai kekekalan, sampai kami jumpa dengan Tuhan, sampai kami sembah Engkau di kekekalan nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan share firman Tuhan. Saya akan memberikan judul mewariskan nilai-nilai untuk orang-orang di sekitar kita. Pak Aji mungkin boleh minta tolong ditampilkan yang PowerPoint. Oke, Bapak Ibu, kalau saya tampilkan wajah di depan ini, apa yang Bapak Ibu bisa katakan tentang apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika melihat wajah ini? Saya harap semua di sini nggak terlalu milenial lah ya, masih kenal mungkin wajah ini. Mungkin ada yang mau menjawab? Mother Teresa, apa yang Bapak Ibu bisa ungkapkan menurut Bapak Ibu, satu atau dua kata tentang Ibu ini? Mungkin? Apa? Penuh kasih. Ada lagi yang lain? Apa? Maaf kurang kencang kuping saya agak apa? Senyuman. Oke, senyuman. Ada lagi? Kasih, senyuman. Tulus. Oke. Kita ganti ke gambar berikutnya ya Bapak Ibu. Monggo Pak Aji. Mungkin kelihatan ini siapa? B.J. Habibie. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu ketika melihat seorang yang namanya B.J. Habibie? Apa? Pesawat, oke.
Jangan ada yang jawab BCL ya Bapak Ibu ya. Siapa? Pesawat, oke. Ada lagi yang lain? Apa? Setia, smart, pintar. Kenapa dia pintar? Dia suka belajar pasti ya. Enggak mungkin tiba-tiba perocot bisa bikin pesawat gitu ya, atau lahir tiba-tiba A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, enggak mungkin, pasti karena dia suka belajar gitu ya. Ada lagi mungkin yang lain? Pemimpin yang dihormati, pemimpin yang dikagumi. Kita boleh lanjut ke tokoh berikutnya Pak. Oke, mungkin kelihatan enggak? Ini Najwa Shihab. Ada yang pernah tahu, suka nonton Metro TV mungkin? Sekarang sudah pindah ke Trans 7 deh kayaknya. Oh tahu ya Koko Jojo. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika melihat orang ini? Jangan bilang Arab ya Bapak Ibu ya, yang lain. Mata Najwa, oke. Tegas, betul. Ada lagi yang lain? Apa? Blak-blakan, to the point. Yes, betul. Oke, kita lanjut ke halaman berikut, ke tokoh berikut. Nah, ini kayaknya hanya milenial yang tahu. Ini usul anak saya. Ada yang tahu? Oh, tahu ya, Jerome Pauline. Oke. Kayaknya mama-mama kayaknya kurang tahu Jerome Pauline siapa. Oke, kita lompat, tim tamborin belum datang ya, kita lompat ke tokoh berikut. Nah, ini siapa ini? Presiden saya. Ini apa? Apa yang terbayang? Jangan bilang kurus Bapak Ibu. Kerja. Dia suka kerja. Ada yang lain? Lemah lembut. Ada lagi dari sebelah sini? Sederhana. Kenapa? Oh iya benar, bagi sepeda ya kok. Mudah-mudahan sebelum Pak Jokowi selesai, Koko dapat sepeda ya. Kita jual bagi 2 Koko. Oke, tokoh selanjutnya. Siapa ini? Pak Niko Nyoto Raharjo. Apa yang terbayang? Sentul, oke yang punya. Ada yang lain? Penuh urapan. Ada yang lain suka menyembah mungkin ya. Kenapa? Nyanyi, benar ya, suka memuji dia ya. Oke, tokoh selanjutnya. Siapa ini? Tahu? Pak Pau? Setia Novanto ini ya. Dalam hati aja, nggak usah disebutkan. Ini ditayangkan di YouTube. Lanjut, 2 tokoh terakhir. Jeder. Tahu ini siapa? Oh tahu ya. Dalam hati juga ya. Ini tayang di YouTube. Oke, dalam hati aja. Terakhir, Tuhan Yesus, penyelamat. Ada lagi? Rendah hati mungkin. Penuh kasih, segalanya. Bapak Ibu, selain tokoh yang terakhir, selain pribadi yang terakhir tadi, apa yang tadi sudah kita sebutkan, ya kecuali yang mungkin contoh misalkan yang saya sebutkan tadi ya, Pak Jokowi kurus gitu, atau misalkan apa, Pak B.J. Habibie pesawat gitu ya. Tapi sebagian besar apa yang kita sebutkan tadi, mulai dari blak-blakan, to the point dan sebagainya, tegas, pemimpin yang dihormati dan sebagainya, itu adalah nilai atau value yang melekat begitu kuat dalam kehidupan seseorang sehingga kita ini, Bapak Ibu ada yang pernah ketemu langsung Pak Niko? Berapa orang sih di sini yang pernah ketemu langsung Pak Niko? 1? Ada lagi? Mungkin hanya ya paling banter 5 orang mungkin ya, termasuk saya juga nggak pernah ketemu Pak Niko. Tapi kita dengan mudah bisa ngomong, oh begini, oh begitu. Apalagi ketemu Ibu Teresa jauh-jauh, boro-boro ke India gitu ya. Ke Aceh aja saya nggak pernah gitu, apalagi ke India yang jauh gitu. Orangnya sudah tua, bahkan udah meninggal sekarang. Tapi dengan mudah kita bisa bilang, oh dia baik, dia welas asih dan sebagainya. Ada nilai, ada value yang melekat begitu kuat dalam kehidupan seseorang ini, sehingga satu kata aja, satu lintasan aja kita sudah terekam di pikiran kita, oh dia ini seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan
yang nggak kenal saja bisa kagum, bisa bilang, oh dia begini. Dan bahkan kita mulai terinspirasi dengan kehidupannya. Contoh misalkan Ibu Teresa. Bapak Ibu ada yang tahu Ibu Teresa itu orang mana? Yugoslavia ya. Dia bukan orang India walaupun mukanya seperti orang India sepertinya, hidungnya mancung, tapi dia bukan orang India. Bapak Ibu, dia pindah dari Yugoslavia ke India. Dia bukan pindah ke New Delhi, dia bukan pindah ke kota Bombay, Aceh Jahe dan sebagainya, dia pindah ke Kalkuta, salah satu kota termiskin di India Bapak Ibu. Dan perjalanan dari Yugoslavia ke India itu bukanlah perjalanan di kala itu, saya yakin tidak ada direct flight, enggak ada, saya yakin enggak ada, enggak mungkin. Mau dicari juga enggak mungkin, cari aja di internet. Bayangan saya mungkin dia akan naik kapal, memang kalau kapal pasti sudah ada kala itu untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lain. Dan dia memutuskan berketetapan hati untuk menempuh satu jarak yang jauh untuk pergi ke satu negara, satu kota yang dia enggak kenal, yang dia hanya baru dengar saja. Ketika kita melihat tokoh ini tentu pasti ada hati yang wow, saya kagum. Dan mungkin kita mulai terinspirasi, oke, saya mungkin enggak akan bisa pergi ke India, tapi minimal saya mulai teringat di kamar saya, di lemari saya, kayaknya ada baju-baju yang kondisinya masih baik. Dan mungkin saya mulai teringat Kak Mia kala itu ketika melihat ada orang dengan gangguan jiwa di pinggir jalan, Kak Mia dengan penuh welas asih, dia kasih baju buat orang itu. Dan kita mulai teringat hal itu, kita mulai ambil baju kita di lemari, mungkin 2 potong, 3 potong, kita titipin sama Kak Mia. Saya enggak berani sama orang dengan gangguan jiwa, tapi ada orang yang punya hati untuk orang-orang dengan gangguan jiwa, saya titipkan Kak Mia. Tolong Kak Mia, nanti kalau ketemu orang dengan gangguan jiwa lagi, saya nitip ya, kasih di pinggir jalan. Kita bisa dengan mudah terinspirasi Bapak Ibu. Orang yang kita enggak kenal aja, kita cuma ngerti dari buku, kita cuma ngerti dari pelajaran-pelajaran di sekolah. Ketika mungkin kita dengar yang namanya, kalau Bapak Ibu, saya kemarin lihat statusnya Bu Hilda, Jelly, Cielin ada statusnya foto sama Pak Joni Kilapong. Mungkin satu kali Pak Joni Kilapong akan diundang mungkin ya, beliau adalah temannya Pak Rofli. Satu kali saya sangat ketemu sama orang ini, dia diundang khotbah, ya di sini juga pernah deh kalau nggak salah. Terus di gereja yang sebelumnya dia itu pulang gitu ya, saya habis hitung persembahan, kita belum langsung pulang, kita lagi duduk-duduk lah kayak biasanya gitu ya. Habis itu tahu nggak, kita disuruh tanda tangan, terus dia bacain tanda tangannya kita satu persatu gitu. Terus oh saya begini, Bu Hilda begini, saya masih ingat, Kak Mia begini, makanya dibacain Pak Bin tuh begini, saya ingat banget, Pak Bin tuh dibilang mafia, Pak Bin dibilang mafia, pokoknya dibacain gitu ya. Habis gitu saya mikir-mikir sambil saya lihat gitu ya, Pak Joni ini bicara dari satu orang ke orang lain, Bapak ini apa punya karunia marifat apa ya kok bisa bacain tanda tangan begitu ya. Saya lihatin gitu, kayak nggak mungkin deh ini cuman belajar. Terus akhirnya setelah selesai, entah berapa hari kemudian tuh ngobrol-ngobrol lah, Pak Rofli cerita kalau ternyata Pak Joni Kilapong ini sampai menghabiskan waktu berjam-jam, nggak tidur, Pak Rofli cerita begitu ya, sampai malam-malam, bukan nggak tidur, sampai malam untuk belajar psikologinya, psikisnya, ilmunya, gimana bisa membaca gerak, tarikan bolpen itu loh. Sehingga kelihatan, oh kalau tarikannya seperti ini, kalau tegasnya seperti ini, kalau tebalnya seperti ini, itu artinya begini. Wah, saya kagum. Saya bukan kagum, saya kagumnya itu hebat ya. Dia punya sekolah, dia punya kesibukan, dia mungkin juga dipanggil khotbah dan sebagainya. Kok masih mau-maunya belajar sampai malam, belajar psikologi, itu kan jelimet gitu ya ilmu psikologi. Tapi itu membuat saya menginspirasi saya, oke, kalau kerja enggak boleh malas, harus rajin cari literatur dan sebagainya. Bapak Ibu, saya bukan keluarganya Pak Joni Kilapong, tapi dengan mudah kita tuh bisa terinspirasi dari kehidupan seseorang.
Dan Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang ada di circle pertamanya mereka, Bapak Ibu, orang-orang yang terdekat dengan mereka, istrinya mereka, suaminya mereka, anak-anaknya mereka, mungkin orang tuanya mereka, mungkin sepupunya mereka, mungkin teman-teman mereka, mungkin sahabat-sahabat mereka, mungkin tetangga mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau memang apa yang ditampilkan itu memang sesuatu yang konsisten mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pasti nilai itu juga akan diambil oleh orang-orang terdekat yang ada dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Dan pagi hari ini pesan Tuhan yang sama buat kita bahwa kita pun dipanggil untuk bisa mewariskan nilai-nilai kehidupan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Bukan hanya kita terinspirasi dari kehidupan seseorang, tapi kita juga dipanggil untuk bisa mewariskan sebuah nilai-nilai untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kenapa kok kita tuh mesti mewariskan nilai? Kenapa sih kok hidup kita mesti harus dipakai Tuhan untuk mengimpartasikan, untuk memancarkan terang, untuk memancarkan nilai-nilai ilahi Bapak Ibu untuk orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu, doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tidak cukup satu orang Bapak Ibu untuk mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus di firman Tuhan dikatakan memulai pelayanannya secara tertulis di Alkitab, mungkin waktu dia usia 18 tahun dan sebagainya mungkin dia sudah memulai, tapi apa yang ditulis officially di Alkitab ketika dia 30 tahun memulai pelayanannya, dikatakan Tuhan Yesus ambil waktu 40 hari berpuasa, berdoa, kemudian apa yang dikatakan selanjutnya, Tuhan Yesus mulai cari murid. Sekelas Tuhan Yesus, pribadi yang luar biasa, tidak ada cacat, tidak ada celah, pribadi yang hebat, Tuhan itu sendiri, anak Allah itu sendiri, Sang Mesias saja, sekelas Tuhan Yesus saja, mencari orang untuk dia boleh mewariskan nilai-nilai kerajaan Bapak Ibu. Kenapa? Karena datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Allah harus datang di muka bumi ini Bapak Ibu. Dan Tuhan mau kita jadi agen-agennya Tuhan. Untuk menjadi membawa nilai-nilai itu buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau contohnya ya, kita ambil contoh saja, misalkan Bu Shirley. Bu Shirley punya anak 2, suami 1 ya Bu ya, sampai selama-lamanya harus 1. Iya. Nah, Bu Shirley misalnya punya nilai dalam kehidupannya, nilai-nilai kerajaan yang luar biasa. Dia punya nilai ketulusan dan dia bagikan itu kepada suaminya, dia lakukan segala sesuatunya dengan penuh ketulusan. Sampai akhirnya suaminya juga kecipratan, Pak Joni akhirnya juga saya terinspirasi dari hidup Bu Shirley dan akhirnya saya juga mau hidup tulus, saya mau berusaha untuk hidup tulus. Kemudian anak-anaknya juga melihat mamaku kok hidupnya tulus ya. Maka anak-anaknya juga bilang saya juga mau hidup tulus. Kemudian mungkin Pak Joni punya nilai yang kuat, yaitu misalnya Pak Joni punya nilai misalkan tidak mau kompromi dengan apapun, dengan hal-hal apapun yang di luar Tuhan. Maka Pak Joni berusaha dengan konsisten, terus melakukan, terus punya prinsip saya nggak boleh kompromi terhadap hal-hal yang dosa yang di luar Tuhan. Maka Bu Shirley akan menangkap itu dan mulai Tuhan menghadapkan sama Tuhan, saya mau juga punya sifat seperti itu, karuniakan sama saya Roh Kudus, beri saya kekuatan. Dan anak-anak juga mulai mencontoh. Kemudian anak-anak mungkin dari sekolah minggu, dari youth mulai belajar yang namanya nilai-nilai welas asih misalkan. Dan orang tua menangkap, wah John Cliff sama Kevin welas asihnya luar biasa. Saya mau juga seperti itu. Bapak Ibu, ketika satu keluarga sepakat untuk menerapkan sebuah nilai-nilai kerajaan Allah, maka disitulah kerajaan Allah mulai dihadirkan dalam kehidupan keluarga tersebut Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika John Cliff mulai bermain sepak bola di tengah lapangan bersama dengan teman-temannya, mulai latihan, Kevin mulai juga misalkan mengikuti lomba ini dan itu, mulai bersekolah dan sebagainya, maka teman-temannya mulai akan melihat, wah kamu sepertinya kok jadi orang kok jujur sekali ya, kamu sepertinya enggak mudah untuk kompromi dengan hal-hal yang tidak baik.
Maka mulai satu orang temannya, dua orang temannya mulai menangkap nilai yang sama. Dan kerajaan Allah mulai dihadirkan di sekolah tersebut. Kerajaan Allah mulai dihadirkan di kelas tersebut Bapak Ibu. Kita mungkin punya teman, kita mungkin punya teman kantor, kita mungkin mengajar, ada di sini sudah ada PAUD, mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat dan sebagainya. Kita bawa nilai-nilai kerajaan itu, di mana kita berkarya Bapak Ibu. Dan orang mulai terinspirasi dengan kehidupan kita. Bapak Ibu, kerajaan Allah mulai dihadirkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan ketika kerajaan Allah dihadirkan, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Perubahan, sesuatu yang ajaib pasti terjadi Bapak Ibu. Perubahan pasti terjadi, pertobatan pasti terjadi. Bapak Ibu, bukan hanya kerajaan Allah hadir. Ketika kita membagikan nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai kebenaran buat orang-orang yang ada di sekitar kita, maka keselamatan jiwa juga pasti akan terjadi. Cepat atau lambat, pasti Bapak Ibu. Kalau jiwa demi jiwa dituai, luar biasa. Bahkan firman mengatakan, kalau sebuah tanah, suatu negeri, yang namanya, yang olehnya namaku disebut kata Tuhan, berbalik merendahkan diri, Tuhan akan pulihkan Bapak Ibu. Betapa luar biasanya arti sebuah keselamatan jiwa, betapa luar biasanya arti sebuah pertobatan. Bapak Ibu, biarlah kehidupan kita, mari terus beri di hadapan Tuhan, untuk kita dipakai, mewariskan nilai-nilai. Nilai-nilai apa Bapak Ibu? Mari kita lihat, nilai-nilai apa yang perlu kita wariskan. Mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. Kebenaran yang seperti apa Bapak Ibu? Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya, 2 Timotius 4 ayat 3 ya. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu, nilai seperti apakah yang akan kita bagikan buat orang-orang di sekitar kita? Tidak bisa tidak, enggak bisa ditawar. Nilai tersebut harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tidak bisa ditawar Bapak Ibu, tidak bisa tidak. Dan yang namanya benar bukan apa yang paling cocok di telinga kita. Bukan apa yang paling enak didengar sama telinga kita Bapak Ibu. Bukan sesuatu, belum tentu sesuatu yang sudah diajarkan berulang-ulang. Mungkin enggak sesuai sama budaya kita Bapak Ibu, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, loh kan ada nilai-nilai apa kalau dibilang menghormati warisan budaya ya, apa ya istilahnya ya. Kultur setempat ya, menghormati kultur setempat. Tidak masalah selama tidak melanggar atau selama masih sejalan dan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Misal contoh, ada enggak Bapak Ibu, saya yakin tidak ada di tempat ini ya. Kalau misalkan ziarah ke kuburan, lewat kuburan misalkan terpaksa harus melompat, kadang-kadang kuburan itu apalagi kalau di Jakarta masih rapi sih saya lihat, tapi kalau di luar kota itu agak pecak ketok gitu enggak karu-karuan lah. Terus kita lewat, mudah-mudahan di sini sudah tidak ada ya. Ada yang bilang, permisi. Siapa yang dipermisiin Bapak Ibu? Siapa? Enggak ada siapa-siapa udah pergi ke surga atau ke sebaliknya. Kalau enggak surga ya neraka kan. Hades. Udah ke Firdaus atau ke Hades. Jadi kalau permisi siapa yang mau dipermisiin? Loh, kesopanan. Kan Alkitab mengajarkan kesopanan betul. Kasih itu sopan Bapak Ibu.
Tapi coba diteliti lagi di hati, sebenarnya kita ngomong permisi ya, itu kenapa? Takutku walat misalnya, takut nanti kantil, takut nanti marah gitu ya. Siapa yang mau marah gitu ya? Kenapa enggak kita mulai ganti dengan apa? Firman katakan apa, ngapain ngomong permisi? Karena firman ngomong apa? Yang hidup tidak boleh lagi atau tidak perlu lagi atau tidak bisa lagi berhubungan dengan dunia orang mati. Maka daripada kita ngomong permisi, mending kita ngomong apa? Darah Yesus, tutup bungkus aku dengan kuasa darah Yesus. Kalau memang masih takut, manusiawi kadang memang takut, walaupun Allah tidak membangkitkan roh ketakutan. Mungkin ada lagi yang lain, misalnya contoh, kalau Sinca benar atau salah, saya orang Batak, kalau salah enggak apa-apa, koreksi aja langsung angkat tangan. Kalau belum nikah katanya enggak boleh kasih angpau, benar enggak sih Bu? Benar ya? Loh, enggak boleh kasih angpau. Sampai saya punya teman itu Bapak Ibu, begitu Sinca, dia langsung mengerahkan anak-anaknya menjadi mesin pencari uang Bapak Ibu. Lumayan, apalagi semakin banyak anaknya, semakin banyak angpaunya Bapak Ibu. Tapi firman bilang apa? Loh memang enggak boleh orang tua memberkati anak? Ya harus orang tua harus memberkati anak. Firman kasih contoh, teladannya Daud. Daud itu tinggalkan warisan harta yang luar biasa Bapak Ibu untuk dipakai Salomo untuk mendirikan bait Allah. Emas, perak, kayu dan sebagainya itu luar biasa banyaknya. Tapi memberi tidak harus dibatasi. Kalau anak-anak diperbolehkan bahkan memberi, ya luar biasa. Tapi mendobrak hal-hal yang sudah jadi kebiasaan, itu butuh satu keberanian. Tapi kenapa tidak Bapak Ibu? Kenapa tidak? Di keluarga Batak sendiri Bapak Ibu, ada banyak seperti hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Contoh misalnya, di suku tertentu ya Bapak Ibu, ada yang kalau mama papanya meninggal atau neneknya meninggal, enggak dikuburkan Bapak Ibu. Enggak dikuburkan, terus didiamkan di dalam rumah. Saya pernah nanya, itu kira-kira bau enggak ya? Enggak, dibilang enggak. Mungkin ya tebakan saya, mungkin karena antara udaranya dingin di sana atau mungkin dikasih semacam rempah-rempah sehingga enggak bau. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau misalkan sebuah rumah ada jenazah yang didudukkan di kursi misalkan atau ditidurkan selama bertahun-tahun Bapak Ibu, terus habis gitu satu kali Bapak Ibu tersesat di tempat itu atau misalkan pelayanan penginjilan di tempat itu, terus Bapak Ibu enggak nemu lagi rumah untuk ditumpangi, kira-kira Bapak Ibu hanya tersisa satu kamar itu, yaitu kamar yang ada jenazahnya, Bapak Ibu kira-kira milih tidur di sana atau di mana? Atau balik pulang ke Jakarta atau bagaimana? Dan kita merelakan Bapak Ibu, demi untuk satu kultur setempat, kita merelakan satu kesempatan untuk memberi tumpangan buat orang yang membutuhkan Bapak Ibu. Ada lagi contoh misalkan, kalau di suku Batak contohnya, orang itu bisa ketika misalkan meninggal, enggak dikuburkan misalkan di Jakarta atau di Surabaya, tapi karena di kampung sudah ada rumah tugu istilahnya, ini sudah bertahun-tahun, tulang-tulang itu bisa dikumpulkan Bapak Ibu, diambil. Saya enggak apa-apa ini kalau saya habis ini dirajam sama orang Batak, ya sudahlah enggak apa-apa. Dikumpulkan, ditaruh di satu tempat, dibawa kemana Bapak Ibu? Dibawa ke kampung lah, daripada bawa itu, mendingan bawa saya berlibur di Danoto Bapak Ibu, daripada ribet-ribet bawa itu, izin dulu ke Pondok Rangon bawa itu, sementara di sana diadakan pesta dan sebagainya, sementara ada anak atau ada cucu yang kesulitan sekolah misalkan, gak bisa sekolah Bapak Ibu, tapi kita mengeluarkan uang sedemikian rupa untuk melakukan hal tersebut, sementara ada saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan makan Bapak Ibu. Bapak Ibu, biarlah setiap nilai, mari kita sepakat bersama Bapak Ibu, setiap keluarga, suami istri dan anak-anak, orang tua dan anak harus sepakat bahwa nilai yang harus kita pegang tidak boleh melenceng dari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita ngomong tentang persepuluhan Bapak Ibu, contoh misalkan,
bagi misalkan hamba Tuhan A atau pendeta A atau pengkhotbah A, mungkin bisa ada yang bilang bahwa persepuluhan ya semua yang kamu terima, gajimu itu misalnya, atau profit dari usahamu itu ambil 10%-nya kasih buat Tuhan. Tapi mungkin ada hamba Tuhan lain bilang, oh tidak, misalkan apa yang kamu terima atau profit yang kamu terima dikurangin lagi sama kebutuhan-kebutuhan dasar. Misalkan listrik 1 bulan rata-rata seberapa, terus apa misalkan makan 1 bulan rata-rata seberapa, dikurangin lagi kasih buat Tuhan. Tapi ada juga hamba Tuhan lain bilang, yang penting adalah hati. Apa artinya persepuluhan kalau hati tidak diberikan seutuhnya buat Tuhan? Mana yang paling enak buat telinga kita Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya, Tuhan mau yang mana Bapak Ibu? Tuhan mau yang mana? Bapak Ibu, apakah salah dengan pendapat ketiga orang ini? Saya juga tidak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah. Tapi hadapkan sama Tuhan. Jangan memilih sesuatu yang hanya cocok di telinga kita, hanya cocok di dalam pikiran kita saja. Hadapkan sama Tuhan, Roh Kudus, kehendak Bapa itu apa saya mau lakukan. Mungkin kita bisa bilang, saya bertahun-tahun diajarkan di gereja namanya persepuluhan tuh seperti ini definisinya. Bapak Ibu, tidak ada apapun Bapak Ibu yang bisa menggantikan doktrin, mau bilang doktrin sudah berpuluh-puluh tahun, selama tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari segera ubah cara berpikir kita, segera ubah keputusan kita, segera ubah cara kita melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Kalau memang itu tidak sesuai dengan prinsip firman, kesempatan masih ada. Bapak Ibu, saya masih bisa berdiri, Bapak Ibu masih bisa berdiri, Bapak Ibu masih bisa duduk di tempat ini, artinya masih ada kekuatan yang dikasih sama Tuhan untuk terus mencari mana yang paling akurat, mana yang paling benar menurut-Mu Tuhan. Aku mau lakukan. Nilai itu harus kita pegang Bapak Ibu. Tidak ada kerugian. Kalau Bapak Ibu ingin lihat kerajaan Allah dihadirkan dalam kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu ingin lihat kerajaan Allah dihadirkan dalam kehidupan di kantor, di PAUD, di sekolah ini, di rumah sakit, dimanapun, kita ada di toko, kita di marketplace dan sebagainya. Mari pegang teguh firman. Tidak boleh digantikan oleh apapun juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi sekali lagi bagaimana kita bisa mewariskan nilai-nilai untuk orang di sekitar kita. Yang pertama tadi sudah, bahwa firman Allah harus jadi pegangannya. Yang kedua adalah kita mesti bagikan lewat perkataan. Kita buka Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu, hal yang kedua, kita mesti mulai berani. Dan Bapak Ibu sebenarnya enggak susah, kita ini disuruh jadi penjala manusia. Kalau murid-murid itu nyari loh Bapak Ibu, penjala manusia, mereka pergi. Paulus pergi ke Roma, pergi ke Korintus. Bapak Ibu, ada orang-orang di sekitar kita yang ibarat ikan itu, mereka sudah kayak gitu, maksudnya siap dijala Bapak Ibu. Mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin teman kantor kita, mungkin murid kita, mungkin pasien dan sebagainya. Orang-orang yang siap dijala. Bapak Ibu, biarlah perkataan kita mesti mau mengajarkan. Dan ini untuk anak-anak Bapak Ibu, untuk orang tua. Kapan sih, ini hal yang paling sulit menurut saya, agak sulit mengajarkan berulang-ulang. Saya sendiri Bapak Ibu pernah melakukan ini tapi enggak sampai seminggu. Alasannya apa? Capek Bapak Ibu. Padahal enggak boleh seperti itu. Bapak Ibu,
Saya berdiri di tempat ini, saya mau mulai hari ini saya akan kembali untuk mengajarkan firman untuk anak saya. Konsisten, rutin setiap hari Bapak Ibu. Saya merasakan efeknya Bapak Ibu. Saya dari kelas SMP kelas 1 seminggu sekali saya mengikuti sebuah pendalaman Alkitab. Saya belum lahir baru, tanpa pemahaman yang benar, tapi ada seorang eyang yang membuka rumahnya gitu ya. Saya ngikutin pendalaman Alkitab itu sampai saya kelas 2 SMA, setiap minggu, 1 minggu sekali. Tiap minggu itu kita kayak belajar satu kisah Alkitab urut aja gitu ya Bapak Ibu. Dan dia akan kasih pertanyaan-pertanyaan untuk dikerjakan gitu. Nah karena dia kasih pertanyaan-pertanyaan, maka otomatis kalau dikasih pertanyaan mau nggak mau kan harus baca Alkitab kan, seperti itu. Dan dia juga ajarkan, oh kalau kisah ini maksudnya begini, kalau kisah itu maksudnya begitu. Maka ini mengingatkan saya, ayo mulai ajari Sharon, konsisten untuk tiap hari cerita mungkin 1 pasal saja. Atau Bapak Ibu terserah misalkan mau, 1 perikop saja. Kalau Bapak Ibu 1 pasal, 2 pasal, monggo silahkan. Tapi itu hal yang sangat penting, mengajarkan kepada anak tentang firman Tuhan. Yang kedua, mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita melalui percakapan Bapak Ibu. Melalui setiap case-case yang mungkin anak tanyakan, contoh misalkan, Sharon pernah nanya ke saya, cerita ke saya tiba-tiba, Mami ada teman aku gak ngerjain PR, terus dia itu mau minta filenya untuk dikirim. Nah Sharon rupanya mewarisi bakat pelit saya Bapak Ibu. Nah dia bilang, dia bilang enak, dia gak bilang enak aja, tapi enak aja ya Mami ya, aku udah ngerjain capek-capek, dia minta langsung gitu aja filenya gitu ya. Terus kamu bilang apa Dek? Iya, aku bilang ke dia, enggak aku enggak mau kalau ngasih gitu ya. Awalnya Bapak Ibu sedetik pertama dalam hati saya suka, saya setuju dengan keputusan Anda Sharon. Tapi terus detik ketiga atau detik keempat ada kayak gimana ya di hati, di mana kasihmu? Oh ya oke. Jadi saya ralat sama Sharon gini, kenapa kamu gak mau kasih? Saya tanya. Ya iyalah dia enak aja. Oke gini, kalau mami gak mau kasih karena khawatir nanti wali kelasnya atau guru pelajaran itu pasti ketahuan kan kalau ambil dan cuman misalkan ganti habis dari PT Tunggul Jaya jadi PT Tunggul Tidak Jaya atau Tunggul apa gitu kan pasti ketahuan kan. Nah kan kelihatan poin-poinnya tuh pasti kelihatan. Nah kalau gurumu tahu pasti kan nanti marah kan, pasti ada yang pasti marah lah, ini ada yang curang gitu. Nah kamu bilang alasannya seperti ini, bukan enggak mau kasih, tapi jangan berhenti sampai situ. Kamu WA temanmu sekarang juga bilang sama dia, ini kamu kalau bingung jawabannya apa, nanti tak kasih tahu, ambil dari internetnya ini, cari artikelnya di sebelah sini. Bapak Ibu, ajaran-ajaran seperti itu pasti itu sehari-hari kok itu pelajaran hidup sehari-hari aja. Kita bisa terapkan, kita bisa bagikan untuk anak kita, mungkin untuk teman yang sedang cerita tentang masalahnya dalam kehidupan kita. Mari sharekan apa yang benar menurut firman Tuhan Bapak Ibu. Mulut ini ada, biarlah Tuhan pakai dan kita juga pakai untuk menyampaikan apa yang benar Bapak Ibu. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan 2 Timotius 3 ayat 10 bilang apa? Cara hidup. Cara hidup, karena waktu saya enggak akan panjang lebar, tapi cara hidup bicara soal bagaimana rutinitas hidup kita sehari-hari. Markus 1 ayat 35 bilang apa? Tuhan Yesus mengawali harinya dengan berdoa. Anak akan melihat, istri akan melihat, suami akan melihat Bapak Ibu. Bagaimana kita mengawali hari kita. Firman Tuhan katakan di Matius 14 ayat 23, setelah melakukan semuanya, Tuhan Yesus mengakhiri hari itu dengan berdoa. Bapak Ibu, bagaimana cara hidup kita? Bagaimana pola tidur kita Bapak Ibu? Ada yang tidur terus jam 11 siang baru bangun? Ada enggak? Bagaimana
cara kita menghadapi berkat Tuhan. Bagaimana sikap hati ketika diberkati Tuhan? Apa yang kita belanjakan ketika kita diberkati Tuhan? Bapak Ibu, bagaimana cara hidup kita? Apa yang kita lakukan ketika kita sedang senggang, Bapak Ibu? Bagaimana jam-jam doa kita? Apa yang kita baca? Waktu saya masih suka nonton drama Korea, kalau saya nonton, dia waktu itu belum suka drama Korea, dia sukanya kan sampai hari ini apa namanya, tari-tarian itulah ya, tari-tarian NCT dan sebagainya itu. Dia pasti akan bilang, kalau saya bilang jangan kebanyakan nonton itu atau jangan nonton itu, dia pasti akan dengan entengnya bilang, mami aja nonton drakor, belum tidur, ya dong. Apa yang kita lakukan di waktu-waktu senggang kita, Bapak Ibu? Berapa jam yang kita habiskan, Bapak Ibu, untuk hal-hal yang membangun dan untuk hal-hal yang tidak membangun? Dan kemudian selain cara hidup, selanjutnya apa respon kita terhadap setiap situasi kehidupan yang sedang ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Adakah iman di sana? Bapak Ibu, waktu-waktu ini akan semakin jahat, Bapak Ibu. Pandemi seperti sudah selesai, tapi kalau Bapak Ibu suka baca, Bapak Ibu akan lihat bahwa FDA Amerika sudah menerbitkan satu obat baru. Penyakitnya belum ada, obatnya sudah ada, Bapak Ibu, dari Januari. Penyakitnya belum ada, obatnya sudah ada. Bapak Ibu, waktu-waktu ini akan semakin jahat. Hari ini kita cuma bilang harga minyak yang mahal. Tapi Pak Luhut sudah bilang apa, bahwa untuk minyak curah harus pakai aplikasi belinya. Entah apa hubungannya. Tapi waktu-waktu ini sekali lagi saya mau bilang, waktu-waktu ini semakin jahat. Waktu-waktu ini semakin jahat. Hari ini mungkin hanya harga minyak yang mahal, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan sudah katakan akan ada waktunya sejupak gandum sedinar, Bapak Ibu. Tapi bagaimana sikap hati kita menyikapi setiap peristiwa dalam kehidupan kita? Adakah orang-orang di sekitar kita melihat ada percikan iman dalam mata orang ini? Ada kepercayaan yang kuat yang saya bisa lihat dari hidup orang ini. Ada iman yang teguh yang saya bisa lihat dari kehidupan orang ini. Bapak Ibu, mari respon ketika kita meresponi segala sesuatu dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, itu akan ditangkap oleh orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Apakah ada kasih dalam kehidupan kita? Apakah masih ada kesabaran dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Apakah masih ada ketekunan? Bapak Ibu, mari tinggalkan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Satu kali kita tidak tahu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, yang pasti kita akan check out dari muka bumi ini. Tapi biarlah kita boleh tinggalkan yang baik, Bapak Ibu. Jangan khawatir kalau hari ini kita melihat, kok anak saya belum berubah, Bapak Ibu. Kok anak saya masih seperti ini. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ayat terakhir, firman Tuhan katakan apa? Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 2 ayat 4-5. 1 Korintus 2 ayat 4-5. 1 Korintus 2 ayat 4 saja. 1, 2, 3. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Bapak Ibu, kita orang yang dititipi anak-anak. Ada orang-orang yang mungkin di sekitar kita bukan anak-anak kita, tapi ada orang-orang yang Tuhan ingin kita mau jadi berkat untuk mereka. Tapi enggak usah khawatir Bapak Ibu, saya mungkin enggak bisa ngomong pecelotatan dan sebagainya, tapi kita punya roh yang luar biasa ada di dalam kita. Bagian kita adalah menyampaikan apa yang benar, membagi hidup dengan mereka, dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Dan satu kali saya percaya, hari ini mungkin kita masih lihat anak-anak masih suka nonton apa kita sudah nasihati dan sebagainya. Hari ini kita mungkin masih lihat, susah dikasih tahu dan sebagainya. Mungkin kita punya teman-teman susah masih bebal dan sebagainya. Tapi saya percaya, satu kali kelak mereka akan dimenangkan untuk Tuhan. Pasti akan dimenangkan. Saya sangat yakin. Kenapa?
Karena saya adalah contoh orang yang dimenangkan. Karena ada orang-orang di sekitar saya yang setia menabur hidupnya untuk kehidupan saya. Saya percaya Bapak Ibu juga adalah contoh orang-orang yang sudah dimenangkan untuk Tuhan. Karena ada pendahulu-pendahulu Bapak Ibu yang rela tabur hidupnya dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Tabur doa, tabur air mata, tabur nilai-nilai, tabur teladan. Supaya Bapak Ibu ada hari ini sebagaimana Bapak Ibu ada. Mari kita akhiri firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh jadi kekuatan, boleh sungguh-sungguh membuat hidup kita semakin diubahkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini ya, lagu oma-oma, lagu opa-opa ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi katakan, hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai aku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai aku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat Bapa. Selagi aku belum sakit-sakitan Tuhan. Bila saatnya nanti selagi mataku masih bisa melihat jelas, sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih bisa berjalan dengan tegak, selagi aku masih bisa berlari Tuhan, ya daralama yase, akan datang waktunya ya daralama yase. Manusia fisik kami menurun, ya daralama yase, daralama, ya daralama yase, ya daralama yase, daralama. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi, amin, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, amin, ku tak berdaya lagi. Ya daralama ya sikarararaba, ya daralama ya sikararaba. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya daralama ya sikarararaba ya se, ya daralama ya sadarabo, ya daralama ya sikarararaba raba 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 raba, ya daralama ya sikarararaba, ya daralama ya sikarararaba raba 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 raba, ya daralama ya se, ya daralama ya shadarabo, ya daralama ya daralama raba 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 raba
bayase. Ya darala bayase. Ya darala bayasya karabo. Ya darara baraba. Ya darala bayase. Dari tempat ini Tuhan, dari tempat ini ya Aba, kami ya darala bayase. Mari setiap orang tua ya darala bayasya kararabo datang menghadap Tuhan. Aku berdoa, mari setiap orang tua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dari tempat ini ya darala bayasya kararabo bayase. Ya darala bayase. Sebagai orang tua, aku katakan, hamba minta ampun Tuhan. Ya darala bayase. Hamba minta maaf. Ya darala bayasya kararabo bayase. Dari tempat ini sebagai orang tua Tuhan, ya darala bayasi kararabo. Kalau tidak ada, masih belum ada atau sedikit Tuhan, nilai-nilai yang baik yang kami tinggalkan, yang kami wariskan untuk anak-anak kami ya Bapa. Bahkan yang ada dalam perkataan-perkataan yang tidak membangun ya Bapa. Dari tempat ini Tuhan, hamba minta ampun. Ya darala bayasi kararabo. Ya darala bayase. Ya dararabo. Ya darala bayase kararabo. Ya darala bayase. Ya darala bayasya kararabo. Ya darala bayasi kararabo. Dan sebagai pasangan suami istri, ya darana mayasya kararabo. Ya darala bayase. Hamba juga minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Jika nilai-nilai yang kami bagikan untuk pasangan kami seringkali bukanlah hal-hal yang baik ya Bapa. Seringkali bukanlah hal-hal yang membangun. Ada kemarahan, ada kejengkelan, terlalu tuntutan dan sebagainya. Hamba secara pribadi, hamba minta ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Seringkali perkataan-perkataan hamba bukanlah perkataan-perkataan yang membangun Tuhan. Ya darala bayasi kararabo, tapi perkataan yang menyakiti ya Bapa. Dari tempat ini hamba minta ampun di hadapan-Mu. Ya darala bayase. Hamba rindu, hamba mau ya Tuhan. Mari anugerahkan hati-Mu, hati yang sama ada di tempat ini, sehingga ketika kami ya Bapa menutup mata Tuhan, sehingga ketika Engkau katakan selesai dan tidak bisa diperpanjang lagi ya Bapa, karena sudah selesai, sudah habis ya Tuhan. Kami pulang bukan dengan penyesalan ya Bapa, kami pulang Tuhan dengan sukacita ya Bapa. Ya darala bayase. Ya darala bayasya kararabo bayasi kerabayaso. Ya darala bayase. Ya darala baraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya darala bayase. Ya darala bayasyaka. Bapak Ibu, saya diingatkan Tuhan satu hal. Seringkali mungkin kita mengajarkan banyak hal, atau mungkin kita berkata sebenarnya hal-hal yang baik untuk pasangan, untuk anak-anak. Tapi memang kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kita punya keterbatasan. Mungkin kadangkala keterbatasan kesabaran, mungkin kadangkala keterbatasan hikmat, mungkin kadangkala keterbatasan pengampunan, mungkin kadangkala keterbatasan kasih. Firman Tuhan mengingatkan, akui saja, dan engkau akan tetap disayangi. Amsal katakan, akui dosamu, akui kelemahanmu, dan engkau akan tetap disayangi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu sudah selesai ya Bapa. Aku percaya Tuhan, Engkau akan terus bawa keluarga demi keluarga. Oh Tuhan, kami melihat dengan mata iman kami. Tuhan, kalau alam fisik aja sudah sewaktunya selayaknya kami putus asa. Tapi karena kami melihat sebagaimana Engkau melihat, karena kami melihat sebagaimana Engkau melihat ya Aba, karena kami melihat dengan mata iman kami ya Bapa, bahwa kerajaan Allah sedang mulai dihadirkan akan setiap keluarga demi keluarga. Dan biarlah Tuhan, setiap keluarga boleh terus menjadi berkat ya Bapa. Nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Gereja ini boleh terus Tuhan Engkau pakai ya Bapa. Nilai-nilai ilahi, nilai-nilai yang kuat akan kerajaan Allah, kuat dalam gereja ini ya Bapa.
di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Orang akan melihat Allah kami Jehovah Jireh, Allah kami Jehovah Rafa, Allah kami Jehovah Nisi, Allah kami segala-galanya, segala-galanya, seperti pengakuan kami Tuhan Yesus, segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.